Kesnadi dan itu akan bersama kita akan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah sinayah ibu dan kita sekalian. Kesempatan pagi siang hari ini kita sedang mengawas Farid dalam rangka niat memperingati hari kelahiran Nabi Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua kesempatan ibadah kita niati memperingati hari kelahiran itu Nabi. Sakit maupun tidak berpasangan. Tetap mungkin sesuai itu diniati kami memperingati rasa senang atas kelahiran Nabi. Itu mungkin jadi syafaat datang kita sekalian. Apapun wujudnya, baik ngaji ini, ngaji rutinan, baca Quran, harisan, yang meneku sesuai bersumber sampai Nabi, itu sakit kemauan, itu kagum memperingati hari kelahiran Nabi. Yang penting kita tunjukkan rasa senang bahwa di bulan ini Pulau Penyasami dipun selamatkan Gusti Allah lantaran syariat dipun kanjeng Nabi. Tanpa kehadiran dari Nabi, mungkin Pulau Penyasami urung memiliki harapan untuk masuk surga. Tapi karena kehadiran kanjeng Nabi, pintu surga itu sangat terbuka luas datang Pulau Lanjangan itu. Berkat kelahiran kanjeng Nabi, kita dihidupkan dalam suasana Muslim, dihidupkan dalam suasana keislaman, sehingga kados kita alami sangat. Coba bayangkan yang akhir ini isi urip tetap kaya yang zaman Majapahit kuno. Coba bayangkan kita itu hidup yang zaman Sriwijaya kuno. Islam dari masuk ke Indonesia atau dari sangat mendominasi agama di Indonesia. Mesti animisme itu sangat kental datang ke dengan sulit. Jadi luar biasa sangat. Moga-moga Islam kita bawa hingga berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dimatikan dalam keadaan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara manfaat membaca sholawat ketika kita akan menghadapi sakaratul maut, Nabi akan membimbing kita, akan mendampingi kita dari orang yang ahli membaca sholawat. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Dipimpin langsung oleh Rasulullah. Anak sekali kita kesana kita banggakan. Jadi kesempatan pada pagi ini kita masih membahas masalah sholawat. Dengan sholawat kita akan menjadi lebih baik. Harapannya dengan sholawat kita akan menjadi lebih di atas derajat Allah. Dan sholawat semoga kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai karena ulama itu hadiahnya pilihannya sholawat betul ya. Saking percayanya, saking mantapnya kalau sholawat. Betul apa? Kalau ceritanya Syekh Abdullah bin Mubarak yang pernah tak sampaikan itu, saya tak sampaikan. Orang hidup dalam keadaan selalu berwiridan hanya sholawat, tidak yang lain. Masalah, yang perlunya dilakoni. Orang kotor tanpa makan baca betul, bukan tetap perlunya dilakoni. Kalau kita mulai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung orang dasarnya sholawat, artinya dengan sholawat kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Itu mantap. Terus terang pulau isok ngajak ini diparingi warna-warna untuk Allah ini berkat sholawat. Mulai sholawat yang hitungan 11, 41, 313 sampai hitungan yang 100 gitu, 1000 atau 2000 atau 4000, 15.000, itu 950.000 sampai hitungan yang 124.000. Itu sudah dijajaki guru-guru kita. Nah,
berkat sedaya itu alhamdulillah Allah paling banyak hal datang kita sedaya. Jadi kalau tadi jelas cinta yang jelas sholat dan ditandang mawon rasa sesuk-sesuk kesuwen. Terutama kerja-kerja Ibnu BPN itu untuk jasa sholat dan tandang mawon rasa sesuk. Maka apa? Nek lenakane sesuk-sesuk dia mati kesuwen. Sholat itu langsung mawon langsung tandang. Sholat itu terkait bilang rasa sesuk-sesuk rugi. Waktunya cara kemudian sholat rugi. Terus setiap kesempatan kita hidupkan hati kita dengan apa? Membaca sholawat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang telah dipilih oleh Allah sebagai penutup para nabi. Jelas, okay? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Jadi agama-agama yang lain sebelum agama Islam itu sudah bagus di zamannya, gitu. Terus sampai yang zaman ini. Tapi untuk zaman Nabi Muhammad, semua agama itu masih belum sempurna. Disempurnakan dengan apa? Dengan agama Islam. Jadi agama yang Kanjeng Nabi sampai agama sebelum Kanjeng Nabi sampai di zamannya. Itu. Misalnya ada warna-warna gitu, agama sebelum Nabi Muhammad itu ada warna-warna. Termasuk Nabi Musa, itu salimate keras. Ono wong lakone dosa ya hukumannya bunuh diri permanen. Termasuk di kangge napa? Wong sing ahli pantai sing dosa mergo golek waktu napa? Ashabus Sabti, hari Sabtu. Itu kan melanggar dawuh Gusti Allah, dirubah jadi apa? Kuno kirotadan khosiin kuno dari seru kabeh jadi kirotadan ketek khosiin nanti foto turun kabeh. Waktu itu hukumannya langsung. Jadi nek lakoni dosa melanggar itu langsung dihukum Gusti Allah. Jadi ketek kan. Saya iki piye? Umpama ora salat terus jadi ketek kan. Nek ora langsung nih. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang sing dadi ketek itu hidup dalam satu kelompok, tobat, terus apa nih bang? Turun sampai memberikan keturunan untuk dadi ketek itu, terus apa? Terus akhirnya meninggal kembali sebelum beri keturunan. Nabi Muhammad adalah wujud rahmat Allah untuk seluruh alam. Berkat diutus Nabi Muhammad SAW, kita telah dikeluarkan dari lembah kegelapan menuju terang, adalah yaitu agama Islam. Ayo, kalau orang ngantuk, itu perlu kan langsung ngantuk. Si ngantuk, mana ngantuk? Ayo, si ngantuk. Mana ngantuk? Kabeh yo ngantuk, yo kesel kabeh. Ngantuk dituruti, itu apa-apa mungkin. Ya, ngantuk itu dituruti. Ono sendiri waktunya tidur, waktunya ngaji turu, wayai turu makhluk mulai aku awet, itu opo. Si ngantuk ya perjanjian ya. Si ngantuk langsung ngantuk apapun. Orang jadi kulino, tunggu langsung merem. Itu opo. Kancane ngawasi. Turu langsung ngantuk. Resto apa ngaji tampil langsung lulus yang merem nih. Resto apa sampai dengan tadi. Soalnya sampai ini kuat deh. Nih wayang ngaji turu. Gojek ini loh. Panggilan orang. Efeknya apa? Efeknya wayang ngaji tadi itu malah ngantuk. Karena wayang ini terus-terusan. Sedikit loh, merem ngantuk. Isi terutama tokoh merem dan ngaji. Ngaji sikit. Gak boleh dong dari pengajatan. Dan motor itu channel dari sekolah di blog dengan TV marah. Sudah sepatutnya kita sebagai orang yang ditolong mengucapkan ditolong
mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolong kita. Kita itu Nabi. Salah satu bentuk cinta dan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah melalui sholawat, baik berupa syair ataupun bait yang berisi sanjungan-sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Kanjeng Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sholawat kepada Nabi, yang bersolawat kepada Nabi, yang diperintahkan membaca salawat pada Rasulullah tidak hanya manusia, bahkan Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Itu menunjukkan tentang keagungan Nabi kita. Cuman nanti kalau sholawatnya Allah kepada Nabi, sholawatnya malaikat kepada Nabi itu tidak seperti sholawatnya manusia kepada Nabi, itu bedanya dengan itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat ke Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Oke, orang-orang yang ngantuk ini orang. Tapi orang-orang yang beriman. Sampai beriman boleh? Kita beriman boleh? Berarti masuk dalam panggilan ini. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ini salah satu wujud bahwa kita itu menghormati, mencintai, menghargai orang yang pernah berjasa kepada kita, memberikan penerangan dalam agama Islam, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan hambanya untuk mengerjakan dalam ibadah-ibadah lain. Namun khusus dalam perintah membaca sholawat, Allah menyebutkan sendiri bahwa dirinya ikut bersolawat atas Nabi. Bahkan para malaikat-malaikatnya pun ikut juga bersolawat. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, termasuk kita semuanya, bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urut, gitu. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita pun bersolawat. Itu kan menunjukkan bahwa wong beragama ini ya urut. Orang kaya pertanyaannya wong Quraisy, wong kafir Quraisy. Itu termasuk pertanyaannya umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa kan pernah bertanya atau pernah menyampaikan semacam ketidakpercayaan atas kenabian Nabi Musa. Di antara pertanyaannya, rokok Jawa tidak tak lewat dengan leparing dawuh langsung nang kene wae. Karepe ini apa? Karepe niku wong Quraisy dan umat zaman Nabi Musa niku Gusti Allah langsung medun. Langsung medun, sambil itu ayo wong-wong sing beriman. Gusti Allah kan wujud iki tak wujud iki. Karepe wong-wong kan kabeh. Kira-kira kuat banget. Nabi Musa ning sing sekuat niku nggih. Nabi Musa sing sekuat niku ketika berhadapan karo Gusti Allah ning gunung apa? Tur Sina, gitu. Ini pun fasal ikut Musa, Nabi Musa semaput kok bener. Yang langsung benar-benar kuat tanpa ada pengaruh apapun. Sebenarnya berarti Gusti Allah, namun tidak junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Kita doa apa pripun? Ayo, kita doa apa pripun? Tunjukkan bahwa Allah pernah melihat, tunjukkan bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Tadi kan yang berkaki ke dalam hati. Ayo coba. Wabaka Isra'in urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Terus ke? Ayo. Sakwise Isra nuli munggah ring angkasa engko pirsa yen nabi zat kan andika. Tadi ora apa? Nah, ini dalil menunjukkan setelah Isra itu perjalanan di mana? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Mi'raj
Seko Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, langit 1, 2 sampai 7. Nah, disitulah Kanjeng Nabi benar-benar melihat zaatnya Allah. Bahkan komunikasi bola-balik. Contohnya komunikasi bola-balik apa? Ketika Nabi mendapatkan perintah sholat. Pertama kali, ini contoh komunikasi loh. Berarti Allah benar-benar langsung berkomunikasi tanpa perantara. Kenapa? Malaikat Jibril gak kuat menghadapi zatnya Allah. Rawani masuk ke satu ruangan, sing itu hanya ada Kanjeng Nabi dan Gusti Allah. Dimanapun malaikat Jibril mengawal Kanjeng Nabi yang neraka dan swarga mesti mengawal. Nah, ketika akan menghadap Allah, Nabi Muhammad, ayo mulai sudah dikancani, boten Kanjeng Nabi kula boten kuat. Ayo dikancani kan Muhammad, boten niki kula boten kuat. Akhirnya apa? Hanya Rasulullah yang bisa menghadap Gusti Allah. Nah, di situ begitu diperintah macam-macam. Intinya di antara perintah yang ada, Kanjeng Nabi sak umatnya diperintah sholat berapa kali pertama? 50 kali. Terus foto sinten? Nabi Musa. Karena Nabi Musa dipun kon bali. Berarti kon bali kan teman sinten? Gusti Allah. Karena mulai Gusti Allah balik menemukan Gusti boten kuat. Itu kan menunjukkan bahwa komunikasi dengan Nabi karo Gusti Allah langsung tak cukup limo. Betul ya Nabi, betul Nabi Musa nya, kuat kan jadi balik boleh begitu. Kok Nabi Musa kata kok Nabi malaikat Jibril nggak damping karena Nabi kita itu begitu istimewa. Luwih unggul di malaikat karo apa? Karo Nabi. Oke, dalilnya dia yang tidak tahu betul? Karsane Rasul kodok karo malaikat luwih unggul Rasul timbang malaikat. Rasul karo malaikat itu lebih tinggi Rasul. Terutama junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa istimewanya Rasul? Rasul itu istimewa. Ayo janji merem ngadeg. Ayo merem ngadeg. Siapa yang merem? Nah, kalau ngaji ke turu, orang itu apa-apa. Ayo turu ngaji ya. Itu lagi mau. Antara si menangis, jika terus langsung ngadeg. Jadi kebiasaan diwale waya guru malam melek barang. Oke. Niku ketika niku Kanjeng Nabi niku di apa niku di hadapan Allah benar-benar langsung bercakap-cakap bolak-balik niku. Nah, kenapa luwih unggul Rasul dibanding malaikat? Malaikat itu wajar, takwa kalau ditolak wajar. Kenapa? Malaikat itu hanya diberi satu rasa takwa pada Allah, rabbine nafsu. Allah ini katakannya. Tetapi Rasul itu dinai dua hal, yang dinai rasa takwa, tapi juga diberi nafsu. Jadi rasanya ya suatu ketika kepingin ibadah, suatu ketika rasanya ini kepingin maksiat. Sampai jadi dia mono, kata kepenasi, kata kepengen warna-warna. Lagi nek kuat ngambet rasa nafsu niki wau iso kuat takwa. Niki nek unggul mengke rasul niku lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Lagi baca dengan perjuangan merangi hawa nafsu iso ngakali tahan. Nek malaikat orang perlu merangi hawa nafsu, orang duwe nanti nafsu kok. Jadi kon ngaji niki ora ngantuk barang. Orang dulu ngomong tentang aku sulit banget, mengira reso turu asal aja reso turu. Aku mungkin ini ya. Malaikat begitu dibentang aja malaikat Jibril. Kalau selawat kanjeng karena jadi berapa tahun? 10.000 tahun berselawat kata saja. Bayangkan 10.000. Kalau selawat Jibril mampu banget. Terus tidak kami malaikat Jibril itu diwajib malaikat Jibril selama 10.000 tahun. Wiridan sholat itu masjid ada walaupun kalimat pendek, nanti sebenarnya Sallallahu alaihi
Nabi yang benar-benar bisa apa? Bisa berhadapan dengan Allah dengan yang senyata-nyatanya dalam keadaan masih hidup di dunia. Sholawat adalah ibadah yang tidak terbatas dalam jarak dan waktu. Artinya apabila diucapkan alam langit yang jauh sehingga didengar oleh para malaikat, kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, tidak ada salah seorang di antara kamu yang mengucapkan salam kepadaku sesudah aku mati, melainkan malaikat Jibril datang kepada saya. Saya yang mengucap, wahai Muhammad, ini bulan bin bulan, mengucap salam untukmu. Maka aku menjawab atasnya, salam dan rahmat serta berkah dari Allah. Jadi ketika kita bersolawat langsung dibales karo kanjeng Nabi. Mula sing sapa maca selawat ping sepisan, Gusti Allah paring rahmat ping 10. Kegawalan dadi ngaten nggih. Umpama sampai berjumlah kelipun Allah Muhammad langsung munggah itu kanjeng Nabi. Dari pantulan salawatmu sekali itu Allah langsung memberikan imbalan kepada kalian 10 kali rahmatnya Allah. Ini buktinya. Begitu kanjeng Nabi itu menerima sinyal sampai masa sinyal kanjeng Nabi. Nomornya kita kanjeng Nabi. Nomor kanjeng Nabi itu sholawat itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus, sholawat satelit kita. Kalau mereka Jibril Nabi ini ada sholawat ini, jalur publisik kayak sholawat. Oh ya, langsung Allah perintahkan 10 rahmat akan kuberikan kepada dia. Lem baca sholawat 100 akan kuberikan 1000 rahmat kepadanya. Terus kali itu gak akan pernah hilang. Yakinlah. Dengan sholawat kehidupan kita akan lebih baik di kemudian hari. Allahumma amin. Karena apa? Malaikat terus menyampaikan rahmat Allah kepada kita semua. Jadi maksudnya kayak proses sholawat macam itu. Untuk mulai sih nggak bagi ngeten. Satu 11 kira Rasulullah itu kan ibarat gelas sudah penuh terisi minuman yang enak. Kayak apa? Kabarkan seorang susu atau madu. Karena Rasulullah itu sudah penuh dengan amal dan bersih dari dosa. Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, otomatis pahala sholawat salam itu akan mengalir kepada Nabi. Nah, ketika gelas Nabi sing penuh niki wau diisi tambahan, otomatis akan luber. Lalu beri berkah sholawat salam itu akan mengalir kepada orang fulan bin fulan yang membaca sholawat itu. Semakin banyak dia baca sholawat, luberin berkah itu akan semakin banyak. Oke. Nah, perlu syukurin nanti luber ya. Mergo saking oke baca sholawat. 140.000 untuk luber. Alhamdulillah. Jadi walaupun bagaimana bentuknya, tidak boleh kita sudah berjalan semuanya. Moga-moga dan mulai ngeten segera terisi jamaah nanti alih Allahumma amin. Ini tidak boleh tampak alih. Terus madrasah pun jalan, madrasah yang satu berkat ini. Berkat sholawat, sholawat. Kita bangun kita dengan sholawat. Kita bangun hidup kita dengan sholawat. Sampai rumah pun itu sampai dengan itu bersolawat itu akan mengalir semakin deras sampai semua. Yakin itu mantap tadi. Macam-macam sholawat yang telah masyhur ya di masyarakat itu sholawat harian, atau sholawat Jibril, sholawat Fatih, sholawat Ibrahimiyah, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dan Nurul Anwar dan banyak sekali termasuk sholawat Badar. Sholawat Badar ini kan pengarangnya dari alumni santri Lelubondo. Pernah saya katakan jadi panjang cerita ini kan pertanyaannya adalah jadi mengenai ini sambatan masih yang dikatakan pada ini pikiran ini sama Riko.
Niat pulau kemen besok rumah di sholawat malam ahad malam kamis itu bener-bener itu namanya terus mengenai mati yang nyaman. Pulau itu kepinginnya itu tamu senang tempatnya, senang pelayanannya, senang daharannya. Akhirnya kok kan kerasan. Itu kok boleh rapi-rapi pun cara rasanya tuan-tuan. Bayangkan. Boleh kamera enak. Sing ngeladen nyekali. Among kamu nih. Boleh ketemu wes. Akhirnya kan nyekali. Mulai pondok itu senang panjang. Mulai 3 pondok itu jadi sama. Pandai ciri khasnya. Nek omae itu ketau tapi nek pondok tetap sama kan. Ini ciri khas dari pondok itu. Hijau, mengenakan hati. Semoga nanti dikerjakan semuanya dengan lomba. Pulau kadang keras kerja ini bukan apa-apa. Kenapa? Memang kalau kita punya banyak waktu itu terbuat makhluk tidak akses. Ini aku mau bertani kan itu di utara. Kalau dengan siok ngantuk bertani aku video ya masih deh. Padahal tubuh barang orang ngaji sorot dan orang apa coba nih, saya ngaji itu boleh. Saya turu juga turu kok. Tidak masing turu kok saya. Boleh turu. Yang itu ya kalau turu ya. Ini kan itu. Paling kan mau itu. Ini mati kubur itu jadi mana? Di barang yang dikubur terus nih. Akhirnya kancane lalu kubur. Padahal tetap kok wali-wali itu jauh pun di pakai wali-wali daya. Orang Allahumma. Kalau saya disebut Allahumma. Di kancawani senang lagi. Wali murid, wali. Perlu kita ketahui bahwa setiap bacaan sholawat mempunyai keutamaan sendiri. Manfaat baca sholawat sangat banyak. Namun ada beberapa riwayat hadis dan asar. Hadis itu dari Kanjeng Nabi, asar itu dari sahabat. Sahabat juga berasal dari Kanjeng Nabi. Jadi derajatnya asar dan hadis itu hampir sama. Asar itu dari sahabat berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Nek hadis niku dari Kanjeng Nabi mergo itu tahu saka Gusti Allah. Jadi dawuh Gusti Allah itu bisa berwujud Quran, bisa berwujud hadis. Mula ana asbabul wurud karo asbabun nuzul. Nek sebab-sebab yang menjadikan turunnya Al-Qur'an asbabun apa? Nuzul. Nek sebab-sebab yang menjadikan turunnya hadis asbabul wurud. Ngoten. Di antara keutamaan membaca sholawat secara umum adalah satu sebagai pembersih jiwa. Inna sholata maha kotun. Jadi membaca sholawat itu sama burdusho. Ini kan ngeling-ngeling dari pasca kita. Jadi ada pendidikan yang hampir Abdullah bin Smith bilang, kita membaca sholawat itu dalam kondisimu dewi-dewi. Kondisi masing-masing orang ini ono sing akeh dosane lan ono sing biasa-biasa. Nek wong ini kondisi akeh dosane itu yang terbaik adalah membaca apa? Istighfar. Nek biasa-biasa mawon sebaiknya diakhiri maca sholawat. Karena apa? Karena istighfar itu ibarat apa? Mandi, sholawat ibarat parfum. Nek sampai 200 kok nganggo parfum akibatnya apa? Jadi sampai bayang tangi dulu. Tangi dulu kayak begini dilai sore rambus. Umpamanya tahu benar sore rambus. Kebacut ngantuk 200 tahu benar. Tangi dulu mau sore rambus basuku langsung bu parfum. Dilalai ke peringkat di mana boleh? Ayo. Tonjol sanding ini wallahu a'lam. Tapi nek sampean niku atau kita itu merasa akeh dosane
sebaiknya ya istighfar dulu disambi membaca sholawat. Jadi otomatis apa nek wis mandi terus nganggo parfum nyaman, enak. Akan bayang kalau sampai bulan yang kancane gitu. Dan itu bulan yang di PBNU sore-sore gitu. Yang di PBNU berandus terus nganggo parfum. Kira-kira boleh dibon? Di sawang enak, boten boleh? Sampai di sawang enak. Gitu, rasanya ini seger enak. Tapi tadi turu dari selama tamu kok disemprot gitu. Tetap rasanya gitu. Nyaman, mandi sedikit terus nganggo parfum. Ini ada wis resik, wis mandi nganggo parfum, semakin nyaman. Nah, orang yang ngoten kita itu ya apa kayak salah tadi ya itu, tapi ya kita semoga orang kecil tadi kalau juga lewat sholawat itu akan semakin harum nama kalian. Orang yang banyak membaca sholawat akan semakin harum namanya. Dimanapun akan harum. Yakin nih. Terkait apa ini? Terkait sholawat. Yang kedua, sholat berpahala 10 rakaat Allah dan menghapus 10 kesalahan. Kayak mau nih kalau gitu. Jadi ketika kita memberikan sinyal sholawat kepada kanjeng Nabi, terus malaikat Jibril bilang apa? Ya, tak tompo, ditompo karo kanjeng Nabi. Terus Allah membalasnya dengan 10 kali rahmat kepada umat yang membaca sholawat tadi. Jadi persangane wong sing akeh maca sholawat iku dungane luwih diijazahi konten Gusti Allah. Karena apa? Karena relasi Gusti Allah itu berlantar kanjeng Nabi. Nomor 3, dikabulkan hajat dunia dan akhirat. Barang siapa membaca sholawat atasku, ini hadis, pada satu hari 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. 70 dikabulkan di akhirat dan 30 dikabulkan di dunia. Ini hadis yang kita baca. Yang keempat, diangkatnya derajat manusia. Kita ini masuk terhormat. Ditambah jika diangkat wajah sholawat, insya Allah akan lebih terhormat, lebih diangkat derajatnya. Manusia kan makhluk mulia. Ketika dia mengikuti orang yang paling mulia, yaitu kanjeng Nabi, maka dia akan dimuliakan seperti mulianya kanjeng Nabi. Ini diangkat derajatnya. Kristo yakinlah. Yakin ini mantap mau sholawat nopo. Sholawat nariah ini ampuh banget. Sholawat nariah ini ada orang telaten senang biasanya telah jeli. Nah sholat Jibril kan sampai itu berapa? Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Paling satu menit itu boleh. Sampai posisi kadang lo. Yang mandi kan? Semua sholawat dimandi kan. Kecenderungan masing-masing orang terhadap satu sholawat dengan yang lainnya itu beda-beda. Senengnya hati beda-beda. Orang sing senengane sholawat fatih ya ono. Ono sing senengane sholawat harian, ono sing senengane sholawat badar. Ono sing senengane sholawat tibil qulub. Beda-beda. Mantepe ati niku. Ngah apa jane. Ngayati ning ngono niku masing-masing orang beda-beda. Biasanya tergantung sejarah. Politik dia sejarah pembangunan. Yang foto Tasman nanti Lirboyo tekan Joglang ya. Ada sejarah pembangunan foto lalu. Nah sejarah pembangunan ini dari erat dengan sekolah sipil. Jadi kalau ini paling mantap nih anti so nyaman juga ya. Karena apa? Dengan sekolah sipil itu tidak hanya pembangunan saja yang Allah berikan, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan akan diberikan oleh Allah. Baik berkatnya, baik manfaatnya, maupun kecukupan rezekinya. Itu mesti ada, jadi berkaitan. Kalau kayak di zaman awal-awal bangun negeri kita, kalau sholat yasin kumakan di jalai sholawat idul setiap sungai ke 2020. Masya Allah. Dengan kanan itu lah. Sampai coba-coba itu berbeda. Mau takut infak tak? Itu tiap malam Selasa gitu.
itu tahun 2015-16. Import itu luar biasa nih, 5 juta, 10 juta, 15 juta. Pernah malam Selasa itu terkumpul 32 juta, hanya satu malam. Terus nilai seiring berjalan waktu mungkin ya kondisi kita kalau kedua padahal kita butuh banget lagi suat balik tambahin lawannya itu dari pasangnya sore 2000 pagi 2000 jadi banyak kali dulu ini segini nggak tahu misalkan bagi berenang kali kami ada kok baru sampai segini ini dia harus meliputi lengkap dia tak kafe luar biasa sangat ini tak buka contoh yang ada di pulau Kemenang, pulau modal kondor ini 100.000 rupiah. Setelah ditotal yang Pak Karyo waktu itu berdaharannya baik yang berupa dana maupun material itu dikumpulkan itu sekitar hampir 1 miliar. Jualan ini 1 miliar barang. Di properti ini kan harga ya. Modalnya beda. Nah, lipat beda ini. Dan kalau urun pernah mencoba, tadi mungkin dia kalau terus soal terus akhirnya ditambahkan lagi ini kok boleh, dan itu termasuk dan ini dari bagian dari 2 DM3 itu kalau lebih cenderung ke di samping 2004 itu adalah kawasan 124.000. Manfaatnya gede banget. Jadi barang-barang sing angkut dadi ecek, barang sing angel dadi gampang, barang sing angkut dadi cerdas. Jadi mula inna duha al-duha qaul bawang paling kanan pahidan maqaribu paling kanan mu'asyara wa yasirhu paling kanan haraman wa tahiru paling kanan bil ardi wa akhrishu. Jadi itu duha ya duha ya. Tapi sebelum duha ya maca sholawat sithik. Dadi mungkin dengan donga Allahumma inna duha qul baha qul jama'a. Allahumma kana rizqi bis samai wa anzilhu. Ya Allah, seandainya rezekiku di langit turunkan. Fa in kana fil ardi fa anzilhu. Seandainya rezeki saya di bumi ada tandur terong, tandur apa? Tandur tomat. Ya surya nanti atau kita buka barang. Paingkana bil ardi wa ardi itu paingkana muhasaron. Supaya tidak akhirnya sulit mudahkan. Paingkana baidan seandainya jauh dekatkan. Paingkana terus haraman fatohir seandainya barangku apa hartaku haram sucikanlah. Terus ini itu disertai membaca sholawat itu belum di depan. Ada kan domotok yang doa terus hari ya orang berubah saat itu mulai Tuhan kalau dia baca sholawat itu baca Muhammad ya nanti kira-kira juga ini untuk apa? Ini mendekatkan ini loh barang yang jauh dan dekat yang belum keluar belum turun biar turun itu kayak sholawat. Yang keempat diangkat derajat manusia, yang kelima menjadikan wasilah doa cepat terkabul. Tadi ngapain caranya dulu sholawat? Ini mau sholawat juga loh Atus, posewu, boronewu, ya Allah kasih berkat sholawat sibil bulan dan menjadikan ya Allah. Hajati nopo, takkan dari ngapain ngerasa ngomong. Nek dulu, sampai punya satu kepentingan yang penting. Fokuskan doa dalam satu doa saja. Artinya apa? Dimanapun sampai doa, ya hajat itu. Baca-baca sing ngapain Quran satu doa aja hafal Gusti, yun hafal Gusti. Rasa lihat. Jangan ngaji lihat hafal paham Gusti, hafal paham Gusti. Wis rasa doa lihat nih. Ning sholawatnya tetap ya Allah berkait sholawat. Kalau juga dan menjadikan hukum dan itu kalian beda. Saya pengen bujuk. Lu mau terus apa beda? 100 partikel. Orang dino orang mungkin ratu kita kan Nabi.
Kucu kanjeng Nabi. Gusti. Mereka selawat sipir, kalau kepengen karo kanjeng Nabi. Sing ayu kanjeng Nabi. Sing supi kanjeng Nabi. Anak tunggal kanjeng Nabi. Anak lurah kan. Lalu fokus, kalau tadi aku fokus, tadi aku rasa awal-awal banget. Ngurung wajah itu, ngurung wajah memang buju kanjeng Nabi. Fokus guys, caranya dulu sholat atau tadi cepat kabul, yakin cepat kabul. Jika mulai dengan kata sangat ya, kalau dijauhkan semua, boleh sampai nama lagi mandi kok, apa sih? Apa sih di tubuh mandi itu tulang sholawat, dari pun dasar sholawat itu dasar beriman, jangan berikan langsung di jalur sakral banget. Ya, itu sampai di itu. Kita jawab ya nanti yang penting dan dulu nganggur sholawat itu dapat dikabul apapun Tuhan. Yang keenam mendapatkan keberkahan turun temurun. Oke, kalau Pak Idris Lirboyo, wong sing ahli sholawat itu anaknya gampang jadi buta sing solidan. Turun temurun. Apakah kader keluarga almarhum Bagi Tarom itu jadi ngalim dengan ngalim sendirinya? Bosen, sing bakal itu Pak Idris. Pak Idris itu ahli pembaca sholawat dilanjutkan Pak, dikalian baca motif kok. Nah motif itu profesor lagi. Dia mungkin tidak terlanjut malah sate. Engkau kisah itu sak tani nih. Nek tangi siswa umum bisa terus langsung sholat tahajud, sholat berkawal. Boleh baca sholawat itu lanjutkan tubuh. Motif itu pulau putra dongalim, putu dongalim itu makanya kok untuk berkat sholat. Nah saya kira mulai kita sanang kok. Kita coba santri ya, sekolah itu paling ngalim kita ngalim anak turunnya baik. Kalau baik itu ahli gawe masjid, kapan gawe masjid zaman datang di ribu akan sarang itu motor sholawat. Jadi bukan mau jadi biar ahli motor sholawat dua itu. Tong. Dari serukal tidak sampai kemudian kita serukal, mampu tua, serukal. Jadi kan semua tadi itu kamu tak perlu banter itu. Pak itu sih masuk angin lorong konyoko perlu selawatan mari. Main tuh lagi kita sih dua hari 4 tahun lorongnya, wahai yang masuk selawat itu mari. Sampai pas masuk angin perlu selawat ya. Tambah bingung. Jadi mendapatkan keberkahan turun. Yang ketujuh ada Nabi Muhammad visinya ketika sakaratul maut kita sampaikan tadi. Orang yang ahli membaca sholawat itu Allah husnul khotimah. Karena apa? Didampingi oleh Rasulullah. Kita saya mengganggu ya mikir orang sandingi orang kanjeng Nabi. Orang bacalah sholawat itu sampai ke hatimu sehingga hati kita itu tetap hadir sholawat ketika akan menghadapi sakaratul maut. Yang ke-8 diutamakan saat hari kiamat. Oke. Jadi nggak ada. Allah kan punya beberapa kekasih. Di antara kekasih Allah yang utama adalah para malaikat muqarrabin. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah yang jumlahnya ada berapa? 10. Terus kemudian ada para nabi. Jumlah nabi berapa? 124.000. Yang harus kita hafalkan berapa? 25. Dan di antara nabi 25 yang paling dicintai siapa? Nabi Muhammad. Nah, mungkin medune ada sahabat jumlahnya juga 124.000. Sahabat yang paling disitakan Nabi berapa? 40 tahun. Dan medune ada paling-palingnya Allah. Nah, nanti kewenangan di hari kiamat itu tergantung Gusti Allah. Dan Gusti Allah tergantung kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tergantung para sahabat. Para sahabat tergantung para nabi dan para ulama-ulama kita. Nah, maka orang yang ahli membaca sholawat ini nanti akan mendapatkan
tempat yang istimewa di hadapan Allah. Karena apa? Karena sholawat kita kepada orang yang dicintai oleh Allah itulah kita akan mendapatkan tempat yang istimewa. Bisa karena Gusti Allah mau ngambil nyium awal diriku maksud Gusti Allah. Asalkan Gusti Allah memilihkan Nabi berkening kesana Gusti Allah. Nah kita akan dicintai Gusti Allah. Ini bisa kesana. Besok umpama gitu, muka-muka antri-antri ini kiamat langsung. Melewati orang musik kafir-kafir terlibat moga-moga menjadi gitu. Artinya mau kita kudu antri, masalah karena apa? Kita mendapat tempat yang terhormat. Ingat satu hadis yang mengatakan anak-anak kita yang hafal Quran, wa inna hafalatal Quran fi dzillillah yauma la dzilla illa dzillu ma'abiyaihi wa asfiya. Termasuk 7 golongan yang diistimewakan Gusti Allah adalah anak-anak yang hafal Quran, yang menjaga Qurannya. Karena apa? Anak-anak atau orang-orang yang hafal Quran itu besok berdiri duduk sejajar dengan para nabi dan para kekasihnya Allah, ma'ambiyaihi wa asfiyaihi. Sampai ini mungkin sampean itu si hafal besok mungkin lebih istimewa dari saya. Karena apa? Karena kita nggak hafal Quran, dan bukan hafal Quran. Tempatnya dipilihkan Allah jejer karo para nabi, jejer karo kekasih Gusti Allah. Kalian ini baru delok kok yang iso. Ora pakai Quran ya kesal tenan payah tenan, diwangi loro-loro gitu. Dia loro nganti payah. Terus mumet dia sumrung sirahe. Ana setoran yang gitu. Ditenan iki fokus. Ini kalau kau kan tidak kiamat ya Quran itu bisa jamu kuliahmu bisa kamu orang. Niat ngerampoknya dirampoknya dibilang fokus pikirannya. Niat ngapake pikirannya ditonton nanti ada apa? Niat ngapake alfiah ditenani alfiah. Ini seorang salah berkali. Nah, sesuk nek teng mriku niku ade dipilih bisa sak karepe. Ya kalau nak periksa ini Pak Dokter nih kok. Tapi dokter ini tidak cuma di langganan tiga loh. Kayak ini barang itu yang kita nomor yang kalau itu tapi itu isi foto bayarnya, loro foto dari antri. Jadi masih kita langgar bertemu langsung disigeke. Nanti karena kan penjenengan itu boleh tak pun ngetok nengarap lawang mawon. Ada kelompok mungkin pada itu langsung pulang tiga-tiganya samping. Yang kasih bersama itu juga pun terus fotografi foto antri ini. Dan kalau bayangin buku sisuk di kiamat yang ini loh. Benar udah gitu. Nanti orang sing sandingnya itu antri mati asal karena sering gue untuk dokter yang banyak. Arti di sini mau dikatakan sangat sing di rumah sakit. Kalau boleh orang dipanggil gitu. Pak itu, ayo mas sangat pengen yang menang baik kan? Itu contohnya di dalam kiamat pada niku ke. Swarga milih sinan, Insya Allah milih kan Nabi. Dan kalau menyasar pikir sakit piye tujuan nek kasane. Antar antri penantri yo mongko orang antri ya sampai kan itu jauh dipilih itu jauh. Kalau orang yang antri membaca sholawat itu besok diistimewakan di saat hari kiamat. Dengan manfaat yang telah disebut di atas sudah tidak diragukan lagi bahwa membaca sholawat merupakan salah satu ibadah yang ringan namun mengandung manfaat yang sangat dahsyat. Manfaat tersebut sangat dirasakan oleh para pengamalnya. Dibuktikan dengan banyak kisah nyata yang dialami oleh beberapa orang baik ulama maupun orang awam. Barang siapa yang lupa membaca sholawat atas itu berarti dia keliru dalam mendudukan. Termasuk sholawat ini adalah anjuran untuk dimudahkan masuk surga. Tetapi yang saya sampaikan, man sholat alaya, lahu nurun ala sirati, gitu. Orang yang baca sholawat itu akan mempunyai cahaya ketika melewati siratal mustaqim. Man la makana min ahli nur
lam yakun bin alim. Nah, orang yang nanti membaca nurnya Nabi Muhammad untuk membaca selawat, nggak mungkin dia itu termasuk golongan ahli neraka. Berarti pasti masuk surga. Dan nek wong kok lali maca selawat berarti lupa jalan masuk surga. Mergo ning lampune ilang. Gitu. Nek mungkin berarti wong kan mlebu swarga iku gawa nure Muhammad. Nur cahaya kanjeng Nabi. Nek nure maca selawat lali berarti kan dia lupa membawa lampunya Nabi. Artinya dia akan kesulitan masuk surga. Logikanya ngeten. Jadi sebelum baterai khusus di kanjeng Nabi. Itu tulisannya Muhammad itu bersinar. Itu akan menunjukkan kemana dia mengarah. Oke, pulau kelingan, pulau mimpi ketemukan Nabi urut tapi nek menunjukkan jalan ke jalan yang Nabi pernah. Jadi ada pernah anak itu mimpi di pulau. Hujan itu belum pernah ketemu pulau. Hari ini mimpi kan, hujan itu akan dari Borneo, terus pulau diberikan dalam tekanan melihat Nabi ketika kalau bangsa bulan itu jalan itu api banget nih. Untuk saya ingin menuju ke sini. Untuk saya ingin menuju ke sini untuk benar-benar melewati jalan itu. Bocah ini belum pernah kenal pulau. Bocah ini belum tahu betul pulau, tapi mimpi tak tutupi jalan menuju ke Rajinan. Jadi ini jalan yang api banget. Nah, aku tahu jalan itu umur waktu tak tutupi. Allah lagi, moga nanti benar-benar kita bisa melewatinya ini. Dan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam proses untuk yang sakit termasuk kita semua amin. Dan guru-guru kita bisa melihat kanjeng Nabi baik lewat media menjangkau. Kenapa murid-muridnya tidak? Guru-guru kita, bantu kita tanpa Yasin, pernah jadi pernah mimpi ketemu kanjeng Nabi. Semoga kita murid-muridnya diberi kesempatan sebelum kita meninggal bisa melihat kanjeng Nabi. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebaliknya, jika kita tidak sebaliknya jika kita lupa baca sholawat dengan sengaja, maka seperti hadis di atas kita juga akan lupa jalan menuju surga. Dan untuk itu maka kita ngajak teman-teman kita, saudara-saudara kita selalu berselawat atas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bertanya dulu sambil kami bantu setelah melaksanakan ini. Ya, pertanyaan. Baik, kalau ini asalnya semua. Apa? Tolianto. Namanya Nabi Layati, jadi namanya. Ya, Al-Fatihah dengan Al-Fatihah. Iya, karena betul iya kan. Kembali ke